Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah teman-teman, ini aku kembali menyapa teman-teman dengan kegiatan aku. Udah jadwalnya aku untuk belanja di Mang Sayur karena memang stokan bahan makanan di rumah udah pada mau habis gitu ya, cuma tinggal ada beberapa. Nah seperti biasa di sini pertama kali aku tuh beli ayam seperempat. Mohon maaf ya kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin bosen ngelihat aku beli proteinnya itu mulu. Untuk hari ini juga beli proteinnya ayam aja karena untuk ikan tuh masih ada ikan pindang di kulkas. Tadinya si Mang Sayur tuh nawarin tuh ada ikan apa ya namanya, ikan kembung gitu yang mata besar. Sebenarnya enak ya dagingnya, terus aku juga suka, tapi aku mau ngabisin stok dulu yang ada di rumah, jadinya ini mungkin besok-besok lagi aja karena tuh suami aku agak kurang doyan sama ikan-ikanan gitu lah ya teman-teman. Jadinya kalau aku beli ikan ya yang makan cuma aku kecuali ikan tongkol tuh kadang-kadang dia masih mau makan. Nah ini ibu-ibu juga udah mulai pada berdatangan karena ibu-ibu komplek perumahan dan dari desa juga ikut belanjanya di Mang Sayur sini. Ini biasanya ngidernya tuh di pagi hari gitu. Terus ada buahnya tuh buah naga aku belinya. Sayuran pun aku beli satu jenis aja tapi nanti ditambah kol gitu ya. Karena tuh akhir-akhir ini lagi bosen ke sayuran gitu loh teman-teman. Pengennya justru tuh sayur-sayuran yang jadul gitu, entah itu kayak daun singkong, daun ubi, terus kayak pepaya muda, itu lebih bikin aku selera gitu. Terus juga Mang Sayur tuh jarang kayak bawa daun melinjo dan melinjo gitu, aku juga suka tuh padahal. Jadi ya seperlunya aja. Terus karena di kulkas tuh masih ada terong yang waktu itu yang aku bawain gitu ya pas aku mudik. Kalau mudik tuh biasanya dibawain sayur-sayuran dan biasanya tuh satu jenis tuh bawainnya banyak, jadi bisa untuk berkali-kali masak. Untuk budget anggaran belanja di Mang Sayur ini aku anggarkan 50.000 untuk stokan 2 atau 3 hari. Sebenarnya tuh aku anggarin 150.000 per minggu ya teman-teman, cuman memang untuk sekarang ini aku lebih nyaman belanja per 2 atau 3 hari sekali karena biar nggak kelamaan food prep. Nah ini mulai rada siang, mulai banyak ibu-ibu yang berdatangan juga karena ngebantu banget sebenarnya ya si Mang Sayurnya ngider tiap hari kecuali hari Minggu gitu, biar ibu-ibu tuh nggak terlalu jauh belanjanya. Tapi juga aku kadang-kadang kangen loh kayak belanja ke pasar seminggu sekali, cuman memang waktunya mungkin yang nggak ada, akunya ada tapi suami aku yang karena kerja gitu kan jadi nggak bisa nganterin. Oke, ini aku udah selesai belanjanya. Nanti untuk detail harga dan barang apa saja yang aku beli hari ini aku bongkar belanjaan aku setelah ini. Dan ini aku udah sampai di rumah. Belanjanya cuma depan rumah gitu ya. Jadi belanjaan aku tuh hari ini yang aku beli ada kangkung. Ini kangkungnya cuma setengah ikat aja karena kalau kebanyakan satu ikat itu kebanyakan menurut aku. Kangkung tuh setengah ikat 1.500. Ada kelapa parut juga, ini biasanya harganya berapa ya aku nggak tahu gitu. Kelapa parut karena pengen bikin urap, sayur, ada bawang putih, buah naga, terus kol. Ini ada tempe tapi tempenya tuh penyet gitu loh, ketimpa kol gitu teman-teman. Tempenya sih biasanya harganya 2.500 deh kalau nggak salah. Lanjut, ini aku juga beli tomat 2 biji aja, biasanya kayak untuk tambahan nyambel. Beli tahu kulit biasanya segini juga 2.500 atau 3.000. Terus ada kerupuk mentah gitu ya buat stokan nanti digoreng. Ada ayam seperempat biasanya kalau nggak 10.000 ya 9.000. Terus ada bumbu marinasi. Ada wortel juga, biasanya aku suka untuk bikin campuran capcay atau bikin bakwan. Terus daun bawangnya 2.000. Nah untuk total belanjaan aku kali ini tuh 43.000 ya teman-teman, dari budget anggaran 50.000, jadi masih ada sisa 7.000 gitu. Aku hari ini gak beli cabai karena stokan cabainya tuh masih ada. Terus bawang merah juga masih ada meskipun tinggal dikit. Katanya tuh bawang sekarang lagi mulai naik lagi ya, bener gak sih? Tapi nanti biasanya untuk bawang-bawangan tuh aku suka nitip gitu ke suami seperempat kalau dia ambil barang ke pasar. Jadinya tuh kayak stokannya lebih awet gitu ya. Kalau beli di Mang Sayur tuh packagingnya kecil-kecil.
Terus ini aku mulai siangin daun bawangnya. Biasanya tuh aku kalau siangin daun bawang cuma dibuang kulit bagian luarnya yang kotor, dikupas gitu. Terus aku potong seukuran food container. Terus aku nanti simpan dalam kulkas. Nggak aku cuci ya teman-teman. Nanti dicucinya kalau mau dipakai aja, biar nggak kelamaan gitu nunggu tiris. Kalau dicuci gitu sayur mayur atau buah atau apapun itu dicuci kan harus nunggu tiris sampai agak kering gitu baru bisa disimpan ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman atau bunda-bunda yang mikir, ya belanjanya itu mulu gitu. Jadi itu memang gimana ya, karena memang yang disukai seperti ini gitu. Terus kalau untuk sayuran yang agak keras kayak buncis gitu-gitu tuh agak bosen gitu, sawi-sawian. Jadi biar dihindari dulu supaya nanti ada rasa kangennya. Nanti kalau udah kangen baru deh dibeli lagi. Mungkin tuh dulu efek karena aku ngikutin seleranya suami. Kayak suami aku tuh lebih suka sayuran yang agak keras gitu kan, kayak buncis, brokoli. Terus alhasil tuh aku sering banget masak kayak capcay. Terus karena dia suka telur gitu ya, jadi aku sering banget masak telur. Jadi yang bosen tuh malah aku gitu. Bosennya tuh bukan hanya bosen, tapi kalau yang ngeliat tuh yang aduh nggak selera gitu, kadang agak mual juga. Jadinya kayak gini deh aku akalin. Tapi kalau kayak tumis-tumis kangkung juga dia suka sih. Terus ayam itu kan banyak olahannya ya, jadinya ya lumayan gak terlalu bosen. Kadang dibikin goreng tepung, kadang dibikin ayam goreng serundeng, kadang dibikin soto ayam, kadang dirica-rica pedes. Jadinya ya meminimalis rasa bosan. Ikan tongkol juga sebenarnya bisa diolah macam-macam kayak tongkol suwir, tongkol santan, balado tongkol. Tapi suami aku tuh kalau makan ikan tongkol paling lebih suka digoreng biasa. Nanti ada sambelnya gitu, dicoel sambel. Jadinya tuh aku yang tadinya suka ikan, aku yang suka ikan tongkol banget, jadi agak bosen juga nih. Paling ya kadang-kadang supaya mengantisipasi nggak bosen gitu, entah itu olahan ayam atau olahan ikan tuh dibikin makanan turunan gitu ya, kayak olahan entah itu nugget, terus juga entah itu bakso. Cuman tuh akhir-akhir ini memang lagi nggak bikin ya, karena moodnya untuk membuat nugget tuh juga lagi turun, lagi agak mager. Terus kadang paling aku antisipasi kayak beli sosis gitu kan di minimarket, biar pagi hari tuh lebih praktis gitu. Kadang bikin tumisan terus goreng sosis gitu. Jadi itu kayak nggak terlalu menyita waktu masak juga kan, karena aku di sini tuh sehari masak 2 kali, di pagi hari untuk sarapan dan bekal suami, terus untuk makan siang aku juga, terus sore hari gitu untuk makan malam kita berdua. Untuk makan siang suami aku tuh dapat jatah dari tempat kerjanya gitu ya teman-teman. Jadi tenang gitu, nggak mikirin makan siangnya, karena bekalnya tuh biasanya dimakan pas agak pagi sih, sampai di tempat kerja sekitar jam 9-10 tuh baru dimakan. Kalau untuk anggaran belanja bahan makanan gini, aku masih bisa hemat ya, karena masih berdua gitu kan, jadi masaknya sedikit. Terus juga kalau untuk belanja bulanan ya paling bisa dihematnya, karena memang nggak beli beras dalam jumlah yang banyak ya. Tapi kalau untuk harga-harga minyak goreng dan lain-lain kan itu standar. Kadang juga kalau mengalami kenaikan ya otomatis belanjanya jadi ikut naik. Nah ini untuk si kangkungnya biasa aku siangin. Tadi tuh cari bayam tapi nggak ada. Niatnya tuh kayak bayam tambah kol tambah toge gitu buat bikin urap ya, karena udah lama nggak bikin urap. Nanti ditambahin wortel parut gitu, seger gitu. Aku biasanya kalau lagi rada males atau rada bosen dengan tumisan sayur, biasanya larinya kayak bikin entah itu sayur asem, bikin urap sayur atau pecel sayur atau sayur lodeh gitu ya. Jadinya tuh untuk memvariasikan menu, karena kadang-kadang yang masak juga ikutan jenuh ya dengan menu yang itu-itu aja. Jadinya ya harus bisa bervariasi. Nah kadang-kadang kan suka kangen gitu masakan-masakan rumah, masakan-masakan deso. Kalau menurut aku tuh kayak ragam masakan kampung malah justru nggak ngebosenin ya. Bahkan tuh aku lagi kangen banget sama sayur lumbu. Temen-temen tahu nggak sih sayur lumbu yang daun talas gitu loh? Sama lompong atau batang talas gitu, disayur gitu pakai santan, terus lauknya ikan asin digoreng pakai cabai rawit digoreng, enak sekali. Tapi di sini nggak ada. Kadang-kadang kalau mudik sih
di kebun eyang aku ada. Cuman memang aku tuh kadang suka lupa gitu loh mau potong daun lumbu gitu. Nah ini aku siang-siangin semuanya kangkungnya. Memang kalau beli kangkung, bayam gitu daun lagi sayur yang berdaun hijau aku tuh suka belinya cuma setengah ikat karena kebanyakan kalau seikat jadi kayak nggak habis-habis. Memasuki pertengahan mau akhir bulan berarti menuju minggu ke berapa nih teman-teman bulan Novembernya. Ini udah tanggal 19 ya, kayak 10 hari lagi nanti akhir bulan ya. Bentar lagi juga akhir tahun. Gimana nih untuk teman-teman sendiri, masih semangatkah dalam kegiatan rumah tangga atau dalam mengatur keuangannya? Bentar lagi pergantian tahun juga. Nah ini aku sambil nyuci ayam ya teman-teman. Mudah-mudahan di tahun depan semuanya lebih baik daripada tahun ini ya. Kayaknya tuh tahun 2024 kerasa banget nih tantangan ekonominya gitu, terutama yang sering dikeluhkan juga untuk menambah penghasilannya tuh agak susah gitu ya, mencari penghasilan tambahan atau sampingan. Terus juga mau nggak mau tagihan bulanannya juga pada naik. Jadi tuh sebagian orang-orang juga mengerem atau menahan uangnya untuk tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang kurang penting. Karena memang ini tuh efektif banget ya di zaman sekarang. Tapi mudah-mudahan nanti 2025 bisa lebih baik ya kondisi ekonomi secara keseluruhan, sehingga kita bisa lebih lega nih dalam mengatur keuangan kita semua. Karena kestabilan ekonomi juga itu merupakan bagian dari harapan ibu-ibu ya pastinya. Terciptanya stabilnya harga pangan pokok, terus juga banyaknya terbukanya lapangan pekerjaan. Karena jujur aja ya kalau pengangguran naik itu kan biasanya mengakibatkan daya beli masyarakat turun ya, karena sebagian orang mungkin kehilangan penghasilannya karena kehilangan pekerjaan. Nah itu juga yang jadi problem di daerah aku teman-teman. Tahun ini tuh banyak sekali pengurangan karyawan atau PHK massal, jadinya tuh daya beli masyarakat menurun. Yang punya usaha dagang kayak aku nih dagang kue gitu ya juga mengalami penurunan omset yang tadinya setiap bulannya lumayan lah gitu, tuh bisa bener-bener menurun drastis. Bahkan kadang dalam satu bulannya nggak ada orderan masuk gitu. Kadang ada pun customer tuh kayak nawar harga gitu, jangan segitu dong mbak, karena penghasilannya tuh lagi turun banget, lagi kehilangan penghasilan karena diberhentikan kerja. Karena kan di daerah aku tuh kan rata-rata mereka pada kerja di pabrik bulu mata. Oke, ini belanjaanku kali ini ya teman-teman. Ada kangkung, ayam, daun bawang, wortel, tahu kulit, kol, tomat, bawang putih, buah naga, kelapa parut, kerupuk, tempe, dan bumbu marinasi, totalnya 43.000. Ini kayaknya untuk 2 hari aja ya, atau mungkin nanti ada sisa-sisa bahan yang lebih, kayak kol nanti mungkin lebih, daun bawang yang gitu-gitulah ya. Memasuki akhir tahun nanti dan pergantian tahun baru, dari tahun baru nggak lama nanti juga insya Allah masuk bulan Ramadan. Aku ada usaha musiman yang tadinya lumayan, tapi untuk tahun depan nggak tahu ya, karena tahun ini tuh dari pertengahan ke akhir tahun kan bener-bener daya beli masyarakat menurun. Mudah-mudahan sih nanti tetap ada income yang masuk ya, meskipun mungkin tidak sebesar tahun-tahun lalu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada penghasilan sampingan yang masuk, karena ini tuh membantu banget sih. Tapi kalaupun belum rezekinya ya kita harus tetap bersemangat, evaluasi diri gitu ya sebagai bahan pembelajaran ke depannya, supaya kita lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar lagi nih, kemungkinan besar semakin hari atau semakin tahun kan tentu tantangan ekonominya berbeda-beda dan akan ada pelajaran baru lagi yang bisa kita petik. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari hari ini, dari yang lalu-lalu gitu ya, supaya kita lebih siap, terus nggak jor-joran, nggak sembrono dalam mengelola keuangan kita, supaya nanti masih ada sisa uang atau tabungan yang bisa menolong kita saat kita membutuhkan, saat kita mengalami kesulitan. Nah ini semua bahan belanjaan aku udah aku food prep, terus tinggal aku masukin dalam kulkas. Sisa telur juga masih aman banget ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi bisa untuk stokan lauk nih, karena telur juga gampang diolah. Tapi kalau tiap hari makan telur juga agak bosen ya.
Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat dan memberikan semangat. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.